Pemirsa, hingga kini pro kontra Omnibus Law atau RUU Undang-Undang Cipta Kerja masih terus berlangsung. Bahkan gelombang penolakan terhadap Omnibus Law Ketenagakerjaan ini semakin besar. Unjuk rasa yang didasari beberapa alasan dan salah satunya adalah RUU Cipta Kerja ini memiliki konsekuensi terhadap pekerja. Maka dari itu seluruh lapisan diharapkan bijak dalam menyikapi Undang-Undang Omnibus Law untuk mewujudkan suasana yang lebih kondusif di tengah-tengah masyarakat. DPR RI, istilah omnibus berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk semua. Omnibus Law yang dikenal dengan Undang-Undang Sapu Jagat ini dimaksudkan untuk merampingkan dan menyederhanakan berbagai regulasi agar lebih tepat sasaran. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini akan sepenuhnya mengubah puluhan undang-undang yang dinilai menghambat investasi, termasuk diantaranya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Setidaknya ada 74 undang-undang yang terdampak Omnibus Law ini. Omnibus Law sendiri adalah hal yang lazim di negara-negara bersistem common law dan memang kurang dikenal di negara civil law. Gagasan Omnibus Law ini pertama dicetuskan oleh Presiden Jokowi dengan tujuan mempermudah regulasi, birokrasi, dan hukum yang nantinya akan membuat negara-negara lain tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, salah satu praktisi hukum Bali, Gusti Ngurah Wirabudiasa mengatakan, saat ini yang menjadi kontra dari para serikat pekerja dan mahasiswa karena adanya sudut pandang yang berbeda tentang Omnibus Law itu sendiri yang disinyalir akan banyak merugikan para pekerja Indonesia. Namun kenyataannya Presiden Jokowi memastikan RUU Cipta Kerja ini disahkan, maka seluruh pekerja atau buruh Indonesia akan tetap terlindungi hak-haknya, khususnya klaster ketenagakerjaan. Memposisikan bahwa apapun di produk undang-undang yang dibuat oleh DPR, kemudian diajukan oleh pemerintah, yang nantinya memang akan disahkan atau diundangkan, itu seyogyanya memang masyarakat harus dengan porsinya masing-masing, ya bisa menelaah dengan baik, tidak terprovokasi, tetapi boleh secara konstitusi menyampaikan pendapat di muka umum, ya, karena negara kita negara demokrasi. Nah, kami juga saya menyayangkan juga dalam hal ini boleh berdemo, tetapi ya jangan anarkis. Nah, kami harapkan begitu karena di tengah situasi yang pandemi. Omnibus Law merupakan sebuah metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang sudah banyak dilakukan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Filipina, dan Inggris. Oleh karena itu, menurut pemerintah, pilihan strategi dan kebijakan dalam menerapkan metode Omnibus Law sangatlah masuk akal, mengingat iklim investasi dan daya saing Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara lain. Omnibus Law dianggap sebagai strategi reformasi regulasi Indonesia yang kedepannya akan meningkatkan perekonomian negara melalui paket kebijakannya. Agung Rai, Bali TV.